www.radiomesra.com. www.radiomesra.com. Mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore insan mesra dimanapun berada. Kembali lagi kita bersua di acara Obras sore hari ini, obrolan sore Ramadan. Tentunya masih bersama dengan Ustaz kesayangan kita Bang Ude. Oke. Apa kabar Bang Ude? Siap, yang tentunya akan menemani kita untuk berbagi ilmu menarik lainnya seperti biasanya. Dan tema kita hari ini terkait pentingnya ikhtiar dan doa Bang Ude. Selama acara berlangsung, teman-teman insan mesra sekalian dapat berkomunikasi dengan kami melalui kolom komentar Mes Radio, akun Facebook Mes Radio Parepare, atau dapat langsung menghubungi kami melalui telepon atau WhatsApp 0853 9535 0907. Baik, sebelum kita memulai diskusi kita yang sepertinya akan sangat menyenangkan sore hari ini, terlebih dahulu kita dengarkan lantunan Tadarus Quran dari Ananda Zikri. Iya, silakan Zikri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadli wa rasuluhu inna ila Allahi raghibun. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa banas sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul aliyul azim. Ya, itu tadi Tadarus Quran dari Ananda Zikri. Terima kasih, Masya Allah. Hari ini tema kita pentingnya ikhtiar dan doa. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita dengar dulu apa sih fadilah malam ke-10 Ramadan nanti malam. Iya, sebentar, malam ke-10 ya, Dinda ya. Iya. Baik, insan mesra, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Insan mesra di mana saja berada, bahwa sebentar kita berada ya, sudah kalau ini istilahnya pertandingan sepak bola, kita sudah melewati babak penyisihan. Kemudian kita berada pada malam yang ke-10 di bulan suci Ramadan, dengan tema sebentar malam untuk seluruh wilayah kota Parepare, yakni pentingnya ikhtiar dan doa. Adapun padilahnya sebentar malam, siapa yang tarawih karena iman dan takwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Allah akan memberinya dan menganugerahkan kepadanya dua kebaikan, yakni kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Masya Allah. Nah, ini yang didapat yang bagi orang-orang yang tarawih karena iman dan takwa kepada Allah. Jadi inilah doa yang selalu kita lapaskan itu, Bang Dimas, insan mesra, bahwa ketika kita berdoa, praktis saja doa kita, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi selalu kita lapaskan ini dan selalu kita minta kepada Allah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tetapi bagi orang yang tarawih sebentar malam itu sudah mendapatkan itu pahalanya, fadilahnya, perbandingannya orang yang tarawih apakah di 8, apakah 20 rakaat, kemudian karena ikhlas dan iman kepada Allah, maka dia akan dianugerahi oleh Allah dua kebaikan itu, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Nah, itulah sehingga ada istilah bahwa Imam Al-Ghazali pernah membagi 4 golongan manusia. Pertama, ada golongan orang-orang saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia dia miskin, tapi di akhirat dia kaya. Ada golongan yang kedua, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunia dia miskin, di dunia dia kaya, tapi di akhirat dia miskin. Golongan yang ketiga ini yang paling celaka. Saqiyun fid dunya wal akhirah.
sudah miskin di dunia, miskin lagi di akhirat. Iya. Tetapi yang paling beruntung itu Bang Dimas adalah di dunia sa'idun fid dunya wal akhirah. Di dunia dia kaya, lebih-lebih di akhirat. Masya Allah. Jadi Cita-cita maknanya Anda. itu di dunia dia miskin, di akhirat dia kaya. Kemiskinannya di dunia karena boleh jadi hartanya tidak ada. Tetapi dia tidak pernah miskin karena ibadah. Nah, itu maksudnya. Jadi ada orang-orang di muka bumi ini dia kadang-kadang makan sehari saja, sehari semalam saja. Iya. Tetapi itu lidahnya tidak pernah kering dari berzikir kepada Allah, tidak pernah kering dari bersyukur kepada Allah. Dan itu tangannya tidak pernah berhenti bergerak melepaskan kalimat takbir ketika dia mengangkat tangan dan sholat. Iya. Dia selalu itu. Wajahnya tidak pernah kering karena air wudhu. Nah, ini orang-orang yang di dunia boleh jadi dimiskinkan dengan harta benda, tapi dia memperoleh nilai kekayaan yang melebihi daripada kekayaan orang-orang di dunia dengan kebajikan yang dia lakukan. Tapi ada juga orang memang di dunia dia kaya, semuanya ada, serba ada. Rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, uangnya berlipat-lipat, istrinya boleh jadi 3, tetapi dia kaya di dunia, tetapi gersang di akhirat karena memang tidak ada ibadahnya. Dia menganggap bahwa harta inilah yang menyelamatkan saya nanti. Iya. Jadi dia tidak mengatakan bahwa tidak ada lagi, yang jelas kehidupannya hanya di dunia. Nah, itu seperti prinsip dalam hadis Nabi dikatakan ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin, tapi sorga bagi orang-orang kafir. Iya. Orang mukmin itu apanya di penjara? Nafsunya. Tidak bebas dia punya aturan. Tetapi orang kafir itu tidak ada yang seperti itu. Orang kafir itu bebas saja, mau nafsu mau tidak, yang jelas tidak ada aturan bagi dia. Halal Nah, bersumana. pokoknya dihantam semua, ya, hantam keromo. Mau apa saja, pokoknya yang jelas, yang penting enak di saya, selesai. Tapi ada orang-orang memang yang miskin di dunia, miskin di akhirat. Iya. Di dunia sudah miskin papa, sombong lagi. Ini masalah. Jagolat deh. Itu orang pakir, itu nama tempo. Palagas si magala si maparere. Oke, silakan. Ya, selamat bergabung Pak Ewang. Iya. Iya. Oi, Bang One, silakan Bang One. Jelo, sini sih anu pilkada Makun Reye. Bukan di pilkada perempuan ini lagi. Oh, TV perempuan nanti lagi. Oh. Ini biar mengenai saya berbicara, ini kan rata-rata orang nafsunya bisa melebihi daripada kehendaknya. Iya. Oke. Ya. Gimana puasa? Iya kan? Jadi saya bercerita masalah dukun-mendukun ini. Ya. Oh iya. Sandro Mas Sandroy. Sandro. Iya. Dukung ya, tenan Ini dukung. kan kadang ada orang sudah sekian tahun menikah, berikhtiar berdoa, tapi belum punya anak. Iya. Jadi dia pergi Mas Sandro. Sandro anak. Oh. Sandro anak. Sandro di mana? Apakah agama itu mengizinkan? Yang kedua begini, banyak kejadian Bang Ude, dia di kantornya hanya kepala seksi. Tapi begitu dia berpikir, boleh menteri mantai kepala bidangnya. Ini luka Mas Sogo, dia jadi itu Iya. terpaksa oleh Mas Sandro. Sandro. Maka dia harus Sandro gara-gara anggota mu nanti menteri kepala bidang. Sini. Salah sih. Ini banyak kejadian di Iya. masyarakat umum ya. Banyak. Iya, kadang dia melihat bahwa anggotamu di Pak Kokon. Nah, saya ambil contoh diri saya, Bang Ude. Ya, Saya contoh, kan Anda tuh. kondisi waktu dari kesehatan normal bagus, sekarang setengah normal. Iya kan? Nomor. Jadi saya Aserani Pulau Nasera Dukung di Banyak Iya. selalu bilang ini namanya permainan perempuan doti maksudnya doti mata. Jadi apakah saya mau meyakini yang begini atau bagaimana? Apakah kalau saya meyakini berarti saya musyrik atau saya percaya perkataan dukun? Oke, terima kasih Bang Ude. Oke. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jajito je nasa dia peri jajitoi kita peri mak nanas kimatu musrik. Bagaimana itu Bang? Allah itu menurunkan sesuatu di muka bumi itu dalam keadaan berpasang-pasangan. Ada baik, ada buruk. Kita dikasih 2 jalan.
Kata Allah dalam Al-Quran, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau kau mau beriman, berimanlah. Tapi kalau kau mau kafir, kafirlah. Kan dikasih jalan, dikasih pilihan. Makanya itu surga dan neraka itu pilihan, kita yang milih. Oh iya. Mau baik itu pilihan, mau jahat itu pilihan. Ya, dan urusan Allah di situ. Ya, jangan mengatakan bahwa kalau ada seperti ini bahwa Allah yang enggak, itu kita qadariyah atau jabariyah. Sudah seperti itu modelnya. Makanya kita dikasih potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang terkait dengan sandro anak itu dalam bahasa Bugis memang adalah sandro. Dulu belum ada yang namanya dokter. Iya, bidan. Belum ada bidan. Yang ada itu adalah sandro. Sandro itu maknanya itu konteksnya itu sandro adalah orang yang ahli. Maksudnya ahli dalam pengobatan, ahli dalam kasih melahirkan orang. Itu ahli seperti itu. Tapi sekarang itu dimaknai sandro itu segala-galanya bisa. Dia mampu menerawang hal-hal yang gaib. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada orang yang tidak punya anak lalu pergi ke sandro anak misalnya, ya boleh jadi kan keahliannya dia hanya mengurut itu ada. Ada yang melihat becek nih. Iya. Kita saka. Baca cike nih, kita saka. Nah, kemudian dia urut lah. Itu tidak ada masalah seperti itu pengobatan. Ya. Selama dia tidak mengandung nilai kekafiran. Contohnya. Maksudnya itu ya logo koki buru anu. Iya. Bagi bembe. Anu ini nih, macam ini nih, kuy Loko ko baraming. Iya, Bagi iya. rumah kue. Nah, yang karena tuh. Tapi kalau agama itu menunjukkan tidak, karena memang itu ada memang perempuan yang memang dikasih oleh Allah. Ya, seperti itu. Kebahagiaannya dia, kekayaannya dia adalah anaknya. Tapi ada orang dikasih harta atau benda, emasnya banyak, uangnya banyak, tapi tidak dikasih anak oleh Allah. Tapi ada juga orang yang memang dikasih anak, lalu dikasih juga harta. Ya kan beda-beda semua itu. Itulah bahasa keadilan dalam masyarakat kita. Sebab seorang perempuan ketika dia sudah menikah, ini kan kisahnya kan di Jawa itu. Selama 20 tahun dia menikah, itu belum punya anak. Dan ketika dia datang ke dokter ahli, hampir seluruh dokter didatangi bahkan sampai ke luar negeri. Iya. Tetapi dia sampai di depan ulama, dia hanya bertanya, saya ini belum punya anak, saya mau punya anak. Lalu ini Pak Kiai, dia tidak mengatakan harus begitu, tidak. Dia hanya mengatakan pakai terapi sedekah saja. Dia hanya mengiurkan begitu. Silahkan ibu dan bapak bersedekah kepada tetangga yang miskin atau siapa saja di lingkungan bapak. Silakan pakai saja itu. Mudah-mudahan Allah ridai, Allah mengalurahkan apa yang kau minta nanti kepada Allah. Jadi dia hanya pakai itu. Alhamdulillah tahun ke-21 pernikahannya baru mengandung istrinya. Dan dia dikaruniai anak sampai hari ini. Ya, hanya karena dia rajin bersedekah. Begitu juga teman yang dia alami di Parepare. Ada teman yang begitu. Lama dia. Akhirnya kemana-mana dia berobat. Saya termasuk pernah mana-mana dia untuk berobat. Diurut, dikasih. Alhamdulillah sampai hari ini, alhamdulillah ada anaknya. Jadi Bang Ude, kalau sandro melumas sandro untuk anak kalau sekedar terapi, terapi misalnya boleh. itu boleh. Tidak Tapi ada kalau masalah. sudah mengarah ke hal-hal kepada yang kemusyrikan, itu tidak boleh. Tidak boleh kita ya. Dikasih petunjuk lah harus sembeli ini di sini. Itu tidak boleh itu. Ya. Itu sudah mengandung nilai kekafiran. Ya, pertanyaan. Iya. Bisa dosa musyrik itu. Yang seperti itu. Ya, karena pertanyaan kedua mempercayai ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih soal sandro, mangala mas sandro bangun isu. Nah, tentang anunya katanya digaga dina tapi boleh mas sandro maka ada anggotamu itu cilaka-cilaka itu. Itulah itu juga sebenarnya inilah yang memutuskan silaturahmi kita. Padahal kita dengan teman sekantor bagus-bagus saja. Tapi karena kita percaya omongan sandro, omongan dukung, akhirnya kita berselisih paham dengan teman yang akrab kita padahal dia tidak apa-apa. Itulah godaan setan atau iblis. Jadi jin itu merasuki tubuh kita ketika kita mengobati, lalu kita diajak bicara, ketemu tekun nih. Ya namanya iblis, namanya jin yang menggoda kita seperti itu. Jin itu selalu mengikuti kita dimanapun saja kita pergi, mengikuti kehidupan kita. Dan ketika itu dia memasuki tubuh kita, boleh jadi, maka dia dipengaruhi dengan hal yang seperti itu ya. Kepau-pau nih. Itu tidak boleh dilakukan ya. Karena makanya kalau kita mau meruqyah sebenarnya, biasa yang saya lakukan itu sama teman-teman meruqyah, ya ruqyah saja. Tidak usah dikasih bicara. Kapan ku kasih bicara, sembarang dia katakan dan kita terpengaruh. Bisa jadi fitnah ya. Iya. Justru di situ fitnahnya besar. Makanya kalau ingin mengobati, obati aja.
Nggak usah kasih bicara. Dan jangan percaya perkataan itu. Obati aja. Ya. Sebab kapan dikasih bicara, kita juga merasa hebat kalau hebat itu dapat bicara sih. Jangan, nggak usah. Karena dia bisa menimbulkan fitnah ya. Berapa banyak orang yang bertengkar, yang berselisih paham, padahal dia akrab sekali, hanya karena kita percaya dengan omongan Sandro yang baru kita kenal hari itu. Sementara kita punya teman sudah puluhan tahun kita kenal. Kita sudah sama-sama saat duka dan suka. Pokoknya dia selalu sama-sama. Tapi kok percaya dengan orang yang baru kemarin yang kita temui, dan omongannya kita sangat yakin sekali bahwa dia orang pintar. Dan itu indikasinya memang sudah ada sejak dulu ya. Ketika Nabi akan dilahirkan, itu dalam surah An-Naba. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, itu iblis naik ke langit bolak-balik mendengarkan berita, dan tiba pada saat dia mendengarkan iblis itu berita dari langit akan lahir nabi terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mulai gusar. Nah, jin yang naik itu bolak-balik, jin yang naik ternyata itulah yang kerjasama dengan orang-orang di muka bumi ini. Ya, itulah Sandro, orang ahli nujum, tukang-tukang sihir yang bisa menerawang ke depan, yang bisa melihat masa depan, paranormal. Jadi iblis yang mendengarkan berita ke langit, jinnya itu, bala tentaranya itu, lalu dia turun menyampaikan kepada paranormal. Dan itulah yang disampaikan juga. Sehingga raja-raja itu lebih tinggi itu kedudukannya itu paranormal daripada menteri. Oh iya. Ya, lebih tinggi. Jadi raja dulu baru paranormal, kan dipercaya sekali. Makanya itu paranormal itu yang menakwilkan mimpinya Firaun bahwa akan ada nanti manusia laki-laki yang memusnahkan kerajaan. Itu Nabi Musa alaihissalam. Oke, kita terima dulu kalau ada. Ya. Halo. Assalamualaikum. Ya, Pak Ali, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Para Lembang. Oh iya, siap. Ya, silakan Pak Aldi. Ya, ringan-ringan saja. Dalam setiap mengikuti acara apa di tausiah atau ceramah-ceramah, pengajian-kajian, Iya. dalam ceramahnya Ustaz itu selalu menyampaikan katanya kalau kita duduk diam mendengarkan kajian-kajian itu di majelis ilmu, Iya. sama saja kita melaksanakan semalam suntuk ya, salat sunat 1000 rakaat. Iya. Ketika kita Mantola bi'ilmi ala sa'atan, iya. Apakah seperti acara seperti ini termasuk juga ya? Oh iya. Oke, dipaham. Nah, Oke, Pak Ali. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Ya, sebelum dijawab Bang Ude. Iya, Kayak ada sokotan. Ada sokotan reku. Tenang Pak Dewan. Kenapa kami lepas Pak Dewan? Nanti saya pakai. Ya, kita pakai nih gede banyak. Mudah besok bisa dipakai. Insyaallah ada sokotan. Masih ada sebenarnya sokotan reku itu. Nggak jatuh kah Pak di tempat Dewan? Nah, memang budayanya orang-orang Malaysia seperti itu. Oh Nah, iya. sokotan reku itu biasanya di Turki, di Timur Tengah. Cuma kita di sini agak risih pakai begitu karena kebiasaan kita songkok-songkok pance. Yang agak setengah itu, kemudian ada yang tinggi 7 cm itu, ada yang 8 yang dipakai, ada yang kerucut yang naik seperti ini modelnya, di atas bisa aja dipakai. Saya lihat biasa Ustaz Hizbul. Iya, dia boleh, itu ada memang komunitasnya. Iya. Songkok tantre ada. Oke, silakan dijawab Pak Aldi. Jadi gini, memang itu Bang Aldi, Insan Mesra, sejak awalnya ini obras ini muncul, itu memang kita selalu sampaikan itu hadis Nabi bahwa man talabal ilma ila sa'atan, mendengarkan nasihat agama sesaat saja itu, maka pahalanya sama kalau kita perbandingannya itu melaksanakan sholat sunnah itu 1000 rakaat. Allahu a'lam apa salah sunnah apa, tapi tidak jelaskan, jelas salah sunnah apakah dia tahajudnya. Ya jelas ada sholat sunnah di situ. Nah, itu yang dimaksud. Tapi sholat sunnah yang paling banyak adalah sholat tahajud. Makanya dia mengarah ke sana. Jadi ini yang kita dapat. Jadi mendengarkan duduk diam saja. Lalu bagaimana kalau di radio? Tidak ada masalah selama kita duduk diam mendengarkan juga sambil kita beraktivitas juga, tidak ada masalah. Jadi sudah 2 pekerjaan yang bisa kita lakukan. Di atas mobil kita setel radio 102,8 FM Mesra Radio. Iya. Itu sambil dia nyetir sambil mendengarkan dakwah Islam seperti ini, ceramah dialog seperti ini,
itu ada yang sehingga di telinganya, yang dia paham sedikit, itu bagian daripada ibadah, dan itu juga mendapatkan pahala dari 1000 rakaat salat sunnah. Jadi selama dia niatnya karena ibadah, maka itu akan didapat itu pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Aldi di Pangapara Lembang ya, tidak usah khawatir. Pak Aldi ya, insya Allah mendengarkan saja seperti ini, itu juga dapat pahala 1000 rakaat sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Berarti sama dengan itu Pak Ustaz, kalau ada yang bertanya di sini tentang sesuatu dan kebetulan itu mewakili persoalan orang lain, betul, dia akan dapat juga seperti itu. Sebenarnya ini kan bahasanya motivasi, Bang Dimas. Iya. Ya, daripada yang lain kau dengarkan belum tentu mengandung ibadah, mending dengarkan radio Mesra di Obras Ramadan, Anda mendapatkan ilmu, Anda juga bisa mendapatkan pahala. Itulah namanya satu suara berjuta telinga. Nah, gitu. Ya, radu banget. Izin bertanya Bang Ude. Tentang doa. Iya. Kan katanya kalau misalkan doa itu tidak terkabul bisa jadi karena kita konsumsi sesuatu yang haram. Bisa. Nah, bagaimana caranya ini ditahu bilang karena konsumsi yang haram kayak ini, misalkan dikasih tapi tidak tahu itu barang haram. Iya. Dikonsumsi lalu nih. Dikonsumsi lalu. Jadi salah satu adabnya berdoa itu pertama dia harus bersih, dia harus suci, menghadap ke kiblat, merendahkan bahasa kita. Nah, kalau Imam Al-Ghazali itu memang salah satu penyebab doa tertolak karena ada hal-hal yang haram yang kita konsumsi. Beda halnya misalnya kalau kita tidak tahu apakah itu haram atau tidak, maka di situ dibutuhkan yang namanya kejelian kita. Di situ disebutkan dengan suci. Suci itu dari luar dan dari dalam. Apakah pakaian kita, apakah makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum, bisa saja. Untuk mengetahui itu bahwa ada sesuatu yang haram yang kita konsumsi, berapa kali kita berdoa dan doa itu tidak pernah nyambung kepada Allah, tidak pernah kita rasakan bagaimana manfaatnya doa, berarti itu salah satu, berarti boleh jadi ada hal yang pernah kita konsumsi dan itu di luar dalam ajaran agama kita. Bisa juga karena bahasa kita yang agak congkak sedikit, tidak merendah kepada Allah. Yang kedua, kita tidak pernah memuji lagi, langsung berdoa saja. Ada nggak ya pongi? Iya, seperti itu banyak ya. Oke. Ya. Silakan. Assalamualaikum Bang Ude. Waalaikumsalam. Silakan Bang Ude. Begini Bang Ude. Makasih Ini Bang kan Ude. kadang kita laki-laki berikhtiar dan berdoa kongkamat pun repoji. Jadi begitu kita cintanya sama perempuan, tapi di rumah pun tidak dianggap sih makana nangga cuma karena tidak ganteng, tidak apa. Nanti dibaca makuna makana kami juga ke koyolota. Maksudnya tidak dianggap bahwa kau tidak sepadan dengan saya. Iya. Nah, kita kan laki-laki tersinggung. Bagaimana hidupnya kalau laki-laki ini pergi mencari ilmu? Sandro, iya, cari ilmu. Terus apa istilahnya ilmu supaya perempuan ini bisa jagain. Kalau batu makanya wala ko batu aja, namun aja tapaku wala toko. Oh toko ya. Ya bagaimana hukumnya? Apakah perempuan yang memang sudah mengkhianati maksudnya nak cobi-cobi masuk orang ini atau laki-laki salah mencari dukun? Bagaimana jalannya ini dari agama kita ini? Iya. Dan ini kejadi. Iya, banyak kejadian. Saya biasa lihat yang hal seperti itu Bang Dimas. Jadi memang Tuhan itu artinya ya bukan dia makan naturu ya, tetapi memang dikasih kekuasaan, silakan. Ada yang kejadian seperti itu, tapi nanti pertanggungjawabannya itu di akhirat. Memang di dunia belum. Kau akan dikasih sedikit saja dari sedikit azab yang kau rasakan. Boleh jadi orang seperti itu tidak mengandung nilai kebahagiaan karena bukan dari hati yang dalam kan. Yang seperti itu dia tidak suci lagi, dia karena dipengaruhi oleh makhluk halus kan ya. Yang seperti itu bermain dengan makhluk halus sebenarnya ya. Apalagi koyala ichunna to na pebao wakwe san roi ya, seperti itu modelnya. Bukan berdasarkan suka sama suka, tapi karena keterpaksaan ya. Makanya kita perempuan dan laki-laki memang disuruh kita menjaga akhlak ya, menjaga perilaku kita. Siapapun dia, seganteng dan seburuk apapun dia laki-laki, tetap kita saling menghargai karena dia adalah makhluk Allah. Dia adalah makhluk Tuhan sama dengan kita. Cuma kenapa dia misalnya seperti itu? Karena itu hanya perbandingan saja. Bukan berarti mereka lahir untuk dihina.
di sini perlu kita jaga, kita punya yang namanya tabiat kita, akhlak kita kepada seseorang. Tetapi kalau ada yang seperti itu, kenapa jadi? Ya memang Allah atur kisah yang seperti itu. Cuma Allah katakan ya pertanggungjawabannya itu nanti di akhirat. Kau akan bertanggungjawabkan segala perbuatanmu. Faman ya'mal mithqala syarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala syarratin syarran yarah. Sekecil apapun itu perbuatan kebajikan yang kamu lakukan pasti dibalas. Tapi sekecil apapun keburukan yang kamu lakukan, syarran yarah, pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah kasih ke semua, silakan potensi itu, manfaatkan. Tapi Allah hanya mengatakan aku ridha dengan perbuatan baik itu, tapi aku benci dengan perbuatan buruk. Benci di sini bukan berarti langsung diasap, oh tidak. Tidak seperti itu. Ya. Tetapi dia disimpan. Sebagian memang dikasih, sebagaimana doa juga. Doa juga sebagian memang diterima doa kita, sebagian memang ada disimpan doa kita, ada nanti di akhir baru dikasih. Sebab kalau kau kasih di sini doamu, boleh jadi nanti kau lupa saya. Contoh ya, kita miskin, lalu Allah sudah sangat senang ketika kita bermunajat kepadanya, kita berzikir sambil menangis, kita sujud sambil menangis. Allah cinta sekali itu, suka sekali itu, dan selalu kita minta kekayaan itu. Kok tiba-tiba dikasih kekayaan, tidak pernah berzikir. Nah, berarti Allah jaga kita sesungguhnya. Allah jaga kita. Saya bukan berarti saya tidak mau kasih kau kekayaan, tapi saya hanya menjaga kamu. Jangan sampai aku memberi engkau kekayaan, engkau lari dari saya. Itu yang saya tidak mau. Jadi kita tetap harus berbaik sangka. Iya, tetap kita berbaik sangka. Ya tetap dia berdosa melakukan seperti ini. Makanya itu biasa Ustaz, pengalaman pribadi. Engkau terlalu puji-puji. Indri Mekah. Nah, pas dia di Ukupi ceritanya, iya. dia sempat telepon, Kak. Ini nanti saya doakan apa? Saya bilang doakan saja yang terbaik sama kita. Si Senan Lisui boting gitu kan, boting. Jadi berarti itu memang yang terbaik tuh. Iya. Yang terbaik. Berarti sama-sama Allah menjaga kita seperti itu. Jadi ada kemungkinan kalau Antum, misalnya ya? saya bersatu dengan dia, mungkin ada hal yang tidak enak yang. Iya, boleh jadi begitu. Aman atau boleh? Berarti itu kan hikmahnya kan seperti itu. Ada hikmah yang boleh jadi nanti kita tahu setelah ada kejadian. Oh, inilah barangkali hikmahnya. Sebagaimana seorang anak ketika dia akan berangkat kan gini, kita tidak boleh mempermainkan sesuatu itu dengan kata-kata. Ya, dan itu kata-kata itu menjadi sebuah perubahan dalam bentuk perilaku. Iya. Contoh ya, kapal Titanic itu kan kapal yang termegah, lalu dipuja dan dipuji orang yang membuatnya, sampai dia congkak berbicara, Tuhan saja tidak bisa tenggelamkan ini kapal. Tapi ternyata dia hanya menabrak gunung es ya, salju. Akhirnya dia pecah dan tenggelam. Seorang anak juga begitu. Hati-hati nak kalau berangkat, enggak usah. Banyak temanku yang jaga saya. Akhirnya ada peluru nyasar tertembak di kepalanya dan dia temannya tidak mampu menjaganya. Jadi luar biasanya yang namanya bahasa. Ya, itu maka jaga jangan dipandang enteng. Itulah tadi kejadian. Kenapa bisa jadi? Ya karena bahasamu yang terlalu congkak kepada orang. Ya, oke. Halo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah. 2 hari yang lalu mungkin Pak Ustaz bilang tidak boleh berkata-kata kalau orang sembahyang 5 waktu dibuat bahasa Arab. Tetapi beberapa tahun yang lalu saya pernah mendengar juga Pak Ustaz bilang kalau mau doa sama Tuhan di sujud terakhir tapi dalam hati berbagai bahasa Indonesia dalam hati. Iya. Jangan dikeluarkan dulu. Iya. Jadi yang mana ini dok? Ustaz. Oh iya. Seperti itu. Iya. Konsultasi Yang sama Oke, mana oke. ini, Pak Ustaz? Antara boleh dengan tidak. Yang kedua, apakah kalau kita minta berhenti di dalam sujud terakhir boleh berbahasa Indonesia tapi di dalam hati apa boleh atau tidak? Ya, doa. Iya. Iya. Maksudnya begini, Ibu ya.
insan mesra bahwa Allah kan katakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, niscaya aku akan kabulkan, aku perkenankan. Jadi doa itu sesungguhnya itu permohonan kita antara hamba kepada Sang Khalik. Makanya dalam sholat itu kan doa. Iya. Tidak boleh berbahasa Indonesia. Contoh Allahu Akbar, itu kan doa. Al-Fatihah doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembah dan kami meminta kepadamu. Maka tidak boleh kita dalam salat mengatakan kami menyembah dan kami meminta. Harus dengan lafaz bahasa Arabnya. Tapi sesudah salat lalu kita mau berdoa bahasa Indonesia, boleh. Nah, kenapa dalam sujud terakhir kita biasa melafazkan doa? Ya karena memang lebih banyak di situ kita melakukan doa karena disitulah jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah. Makanya tapi kalau doanya bahasa Arab silahkan saja. Tapi kalau doanya dalam bahasa Indonesia jangan lepaskan karena Anda masih dalam keadaan sholat. Tapi di luar sholat Anda sujud khusus untuk minta doa, silahkan bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Kuncinya jangan dalam sholat. Di luar sholat boleh. Nah, itu maksudnya. Jadi boleh, tapi dilapaskan di hati lapaskan saja. di hati kalau dalam sholat. Ya. Maksudnya dalam sujud ya. Biasanya sujud terakhir. Ya. Karena kita kenapa di situ selalu dilepaskan doa, Bang Dimas insan mesra? Karena di situ adalah Allah katakan begini, wasjud waqtariba. Itu sangat dekat, ya. Wasjud, sujudlah kamu sedekat-dekatnya. Jadi makna sujud di sini adalah bukan hanya anggota tubuh yang 7, tapi seluruh anggota tubuh kita sujudkan kepada Allah. Bahkan lebih luas lagi, sujudkan rumahmu, sujudkan motormu, sujudkan mobilmu, seluruh harta sujudkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk dan patuh. Nah, di situ maksudnya. Ya, jadi harta itu kita pakai untuk bermunajat kepada Allah. Kita pakai sebagai jembatan menuju surganya Allah. Iya. Nah, gitu maksudnya. Iya. Ya. Ya, sama dengan pertanyaan ini bisa dibaca? Anunya silakan. Aci ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Ustaz. Iya. Jika kita pahami secara Letterlet ya, doa. ud'uni astajib lakum. Lantas kenapa Ustaz saya selalu Kak minta dikasih jadi kepala desa tapi jadi kepala keluarga? Iya. Sama-sama di kepala tuh. Iya. Sama-sama di kepala. Iya. Boleh jadi Allah hanya tunjuk kamu menjadi sebagai kepala keluarga dan tidak tunjuk sebagai kepala desa, permintaanmu itu. Tetapi sama kalau kita mengajukan proposal, itu kan kalau kita Al-Fatihah kan 7 permohonan kita, proposal itu kepada Allah. Tapi hanya 2 yang DTC. Jadi kasih ke semuanya. Sama kita minta kepala desa tapi kepala keluarga. Ya boleh jadi nanti jadi kepala keluarga baru bisa jadi kepala desa. Sebab nanti kalau kau kepala desa belum tentu kau bisa jadi kepala keluarga. Kan gitu maksudnya. Jadi doa itu harus dipahami dengan bahwa doa itu sesuatu memang kita minta kepada Allah. Persoalannya 2 saja, diterima dan ditolak permintaan itu. Kalau kita mengajukan proposal kepada wali kota atau gubernur atau presiden, ya kemungkinannya begitu, dilihat dulu anggarannya berapa, bisa nggak ini atau tidak, sama kan begitu, ditolak apa diterima. Tapi ketika ditolak jangan langsung kecewa, dan ketika diterima jangan euforia. Nah, maksudnya di sini adalah doa itu menandakan bahwa kita ini selalu berhubungan dengan Sang Pencipta kita. Jadi di samping kita memang sujud kepada Allah dan juga kita minta kepada Allah, maknanya ini adalah manifestasi daripada ajaran ibadah solat yang kita lakukan. Dalam solat gerakan mulai Allahu Akbar sampai salam, itulah gerakan solat kita. Tetapi di luar solat, maka berhubungan kita dengan Allah dengan zikir. Zikir itu mengingat Allah, dan untuk mengingat Allah juga adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu modelnya, ya. Jadi ada hal-hal yang memang ya pantas apa tidak pantas di mata Allah, bukan di mata manusia. Gitu ya, Bang Aci. Iya. Apa itu? Oh iya. Tidak ada uangku. Iya. Iya. Oke, silakan. Bilang tidak ada uangku.
Itu secara tidak langsung berdoa Ki, baru sesuai katanya dengan hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku terhadapku. Jadi bagaimana itu Ustaz? Iya, artinya disitulah kita hadis Nabi menjelaskan begini. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu maksudnya bahwa kalau kau beriman kepada Allah dan hari akhiratnya, falyaqul khairan, berkata baiklah. Karena berkata baik itu adalah doa. Tapi kalau Anda tidak mampu berkata baik, maka diamlah. Diam itu jauh lebih mulia daripada berkata yang tidak baik. Karena benar ataupun tidak benar, baik ataupun jelek, itu didengar oleh Allah dan itu menjadi doa. Jadi tidak boleh Ki bilang, Tidak boleh. tidak ada bangku. Tidak ada. Maka kalaupun kita mengatakan seperti itu, tidak ada waktu, maka tidak ada salahnya ikutkan dengan kalimat insya Allah. Semoga Allah melapangkan waktu itu, aku mengizinkan aku. Berarti kita jauh daripada sifat kemunafikan. Ya, makna insya Allah juga itu harus dipahami dengan baik, dibahas dengan insya mesra. Itu 90% kita mau datang ke pesta, itu kita ucapkan insya Allah. Tapi Saya kalau akan insya Allah datang. versinya teman-temannya Nah, tidak janji deh. Dia itu lawan maka insya Allah. Bilang saja, lebih baik terus terang kemungkinan besar saya tidak bisa karena ada kegiatan lain, itu saja. Insya Allahnya orang Indonesia. Jangan kita ini terlalu mudah mengumbar kalimat insya Allah. Dikit-dikit insya Allah, dikit-dikit insya Allah. Seakan-akan semua hal-hal yang bisa kita penuhi. Ya. Padahal kita menjadikan saja topeng itu insya Allah untuk tidak pergi. Ya, gitu. Ya, Mang Koso terima kasih. Pak Umar juga terima kasih. Ya, selanjutnya. Ya, Halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Chandra. Ya. Ini mengenai ini Mas Sorong ini. Apa itu? Yang Mas Sorong. Oh, Mas Sorong. Oh iya. Iya. Sesajen ya. Jangan dibawa kemana-mana Mas Sorong ini Mas. Ini kan sering kita lihat di masyarakat itu kalau ada mau mengadakan acara, terlebih dahulu mereka ini ke sungai atau ke mana Mas Sorong itu. Iya. Apakah kan ada yang berkata katanya ada kembaran manusianya. Oh iya. Ya, tapi katanya beda dengan buaya dengan kembaran itu. Jadi kalau memang beda, itu perbedaannya seperti apa itu bedanya buaya dengan anak manusia itu? Kembar buaya ya. Karena kan kalau kita tahu yang di air itu bentuknya cuma satu itu, bentuk buaya kita lihat. Tapi katanya ada anak manusia di situ. Iya. Nah, bukan yang anak manusia itu bukan buaya katanya. Nah, kalau saya tanya kan apa kalau kita bilang di sorong-sorong itu apa yang kita ucapkan di situ? Biasa ada yang menjawab katanya, ya kita beritahukanlah bahwa kita akan mengadakan acara di rumah. Ya, mungkin maksudnya dipanggil ke rumah atau apa? Iya. Ya itu bagus ya. Iya. Oke, baik. Waalaikumsalam. Ini menarik ini kembar buaya ini manusia. Sudah lama persoalan seperti ini sebenarnya. Saya pertama jawab dari sisi biologis ya. Ada kemungkinan Iya, ada kemungkinan sisi biologis itu maksudnya begini. Yang saya pahami sisi biologisnya itu banyak kan biasa kita mandi-mandi di sungai, di laut, yang begitu perempuan kan tiba-tiba boleh jadi di situ ada hormon buaya mungkin yang lagi kawin atau apa saja. Itu bercampur dengan air itu, kemudian kita datang mandi-mandi, boleh jadi hormon itu bisa melekat pada rahim perempuan dan ketika dibuahi juga mengikut dari hormon itu. Itu satu. Yang kedua, dari segi filsafat ya. Boleh jadi pada saat kita bergaul dengan istri atau suami dan istri, boleh jadi dia berpikirnya adalah tentang binatang. Maka boleh jadi ketika dia lahir yang seperti itu, ini dari segi filsafat ya. Tapi kalau secara agama orang tidak bisa masuk seperti itu. Tapi kenyataannya ada, ya. Dan itu pernah diteliti oleh Pak Rektor Yayen itu di mana itu di daerah Amparita Ketiaji masuk. Ada kembaran seperti itu. Dan ketika dipanggil, dia hanya nakan letik nih roe, ya. Dia dikasih begitu saja, dia datang itu buaya itu sebagai kembarannya, ya. Di daerah Talabangi juga ada seperti itu modelnya. Ya, jadi memang kalau kita tidak percaya, ada kejadian seperti itu.
Artinya memang ada secara biologis dan secara filsafat ya bisa seperti itu. Kemudian apakah bagaimana dalam bahasa agama ya artinya kan ya namanya saudara kembar ya biarkan dia hidup di habitatnya, tapi bukan berarti kalau dia naik ke darat dia akan mencari ya. Kambing sudah beda antara manusia dengan yang namanya hewan, sudah tidak sama lagi seperti itu. Kemudian itu kalau kita mas sorong-sorong ya sebenarnya mas sorong-sorong itu bukan hanya zaman sekarang, itu kita di sini seleranya, kita punya jin di sini seleranya rendah. Begitu sih bang. Iya. Ya mas sorong-sorong di sini buaya yang dikasih atau apa, baru pisang jadikan telur. Iya. Kalah kita orang Mesir kuno dulu, mas sorong-sorong gadis. Itu Sungai Nil itu nanti dikasih anak gadis itu jantungnya, baru dibuang ke Sungai Nil supaya Sungai Nil itu naik airnya membawa berkah. Oh iya. Biasa kalau terjadi banjir, berarti dia minta lagi korban, ditusuk lagi jantung seorang perempuan perawan. Gadis diminta. Kita di sini cinta, ulu baleng, ulu bembe. Seperti Palu Numoni kan? Iya. Seperti itu. Selera kita rendah sekali. Kapan selesai itu di Sungai Nil itu setelah Amr bin As jadi gubernur di Mesir, lalu Amr bin As menyurat ke Khalifah Umar, bilang ini tradisi di Mesir seperti ini, mengorbankan anak gadis lalu dibuang ke Sungai Nil supaya airnya mengandung keberkahan. Lalu Umar balas surat itu, lalu dia menulis dalam surat itu, hai air, jika engkau bukan makhluk Allah, maka silahkan berbuat semaumu. Tapi jika engkau adalah makhluk Allah, tunduk dan patuhlah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu saya suratnya. Lalu dikirimkan kepada Amr bin As. Amr bin As, ini surat yang langsung buang ke Sungai Nil ya. Iya. Jadi disita cap jempol Umar Ibnu Khattab sebagai khalifah. Jadi itu Amr bin As penasaran. Apa isi suratnya? Oh ternyata itu kalimatnya. Dia buka, lalu dia buang. Sampai hari ini itu Sungai Nil tidak lagi pernah kebanjiran dan tidak pernah lagi merusak. Coba bayangkan. Umar. Hanya surat saja. Itu luar biasanya Umar. Nah, saya tidak tahu kalau kita di sini ada pisang atau apa, apakah itu juga bermakna surat juga? Wallahu a'lam ya, bentuk surat kita. Berarti sebenarnya tidak diperkenankan seperti itu. Karena kita ada yang pertama dari segi makanan kita sudah mubasir karena sungai tidak makan yang seperti itu. Dia makhluk Allah juga. Maka pahamilah dan mintalah hanya kepada Allah. Itulah agama hadir untuk membersihkan seluruh bentuk Tuhan yang melekat pada diri manusia. Kenapa ketika dikatakan la ilaha illallah dan Allahu akbar, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, artinya yang kau sembah hanyalah Allah, bukan selain daripada itu. Kemudian yang kedua, ketika kita melafazkan Allahu akbar, Allah Maha besar. Kekuatan apa saja tidak ada menandingi. Sungai itu kecil bagi Allah, makhluk yang ada dalam sungai itu kecil bagi Allah, yang besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita masih berkolaborasi seperti itu, maka sulit doa kita diterima, sulit sholat kita diterima. Maka apa di situ unfollow saja istilahnya. Sudah unfollow. Artinya silakan berhubungan baik kepada Allah, maka segala sesuatunya pun akan baik. Ya. Dan Allah yang memberikan kita kehidupan, bukan yang seperti itu. Ya, kita bisa membersihkan akidah kita. Ya. Oke. Ada pertanyaan masuk, Bang. Oh iya. Assalamualaikum. Saya masuk kembali bertanya, apakah bisa kita sholat malam? Yang ku tahu hanya ayat-ayat pendek saja, karena saya tidak tahu mengaji tapi alhamdulillah ada yang dia tahu sedikit. Oh iya. Gitu ya. Itu sholat bacaan wajibnya hanya Al-Fatihah. Meskipun dia tidak ada ayat, dia ada baca, dia hafal Al-Fatihah saja, tidak ada masalah. Sah sholatnya. Sah. Tapi kalau dia hanya satu ayat saya hafal, Qul Huwallahu ahad saja, ya silahkan. Rakaat pertama Qul Huwallahu ahad, rakaat kedua Qul Huwallahu ahad, naik lagi rakaat ketiga Qul Huwallahu ahad, tidak ada masalah. Jadi kalau alif lam mim apalah? Itu saja. Alif lam mim saja. Jadi disinilah bedanya kita, orang yang memahami agama dengan yang mengerti agama. Jadi kalau kita biasanya memahami agama, oh iya, begini saja ya kemampuan saya. Tapi kalau orang mengerti agama, kadang-kadang mau paksakan harus begini, padahal tidak seperti itu modelnya. Agama tidak mempersulit kita, tetapi agama memudahkan segala pekerjaan kita. Itulah kenapa ada namanya aturan.
Coba kalau di lalu lintas tidak ada aturannya, belok kanan belok kiri sembarang saja. Sudah pelopok. Begini juga dalam kehidupan kita. Kita baku tabrak dengan aturan karena ada aturan yang sudah dibuat, bikin aturan lain. Jadi Gitu. yang wajib hanya Al-Fatihah. Betul. Tapi aku Al-Fatihah mau hafal terlibat tuh. Iya. Kalau kau tidak hafal Al-Fatihah, asisten itu. Oke, silakan. Iya, tertutup. Bisa dibacakan pertanyaan berikutnya. Mau tanya Ustadz, apa sah wudhu bila ada kloset di kamar mandi, dan benarkah syarat sah wudhu hanya tangan, wajah, dan kaki? Iya, 6. Jadi sah wudunya meskipun dia dalam kloset, ada klosetnya, cuma memang kurang afdal, ya, karena di situ ada tempat pembuangan. Makanya kalau ada pun kita dalam kamar mandi ada kloset, maka kita tidak boleh melapaskan bacaan atas asma Allah, tetapi boleh saja kita baca dalam hati. Kecuali kalau dalam kamar mandi itu tidak ada kloset, maka kita boleh melapaskannya, ya. Makanya itu yang di situ yang dipermasalahkan famsa'u biru'usikum, membasuh kepala. Jadi tapi berbeda mazhab di sini. Ada yang mengatakan kalau Imam Syafi'i ya cukup meskipun 3 helai rambut. Kalau Imam Maliki ya tidak harus semuanya. Karena orang tidak mengatakan membasuh rambut, tetapi membasuh kepala. Jadi kenapa kepala? Tidak semua orang pasti punya kepala. Iya. Tapi tidak semua kepala punya rambut. Kan gitu. Kan gitu kan intinya. Makanya itu dibasuh seperti itu. Jadi wajah, tangan, kemudian kaki, kemudian kepala. Itu aja hukumnya. Jadi memang seharusnya jangan ada kamar mandi saja, harus ada Iya. Dikhususkan seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada klosetnya kan. Jadi kalau kita di kloset boleh saja mandi junub, di situ tidak ada masalah. Yang penting jangan melapaskan asma Allah. Melakukan Bismillahirrahmanirrahim pada ada kloset. Tapi kalau tidak ada tempat Anda ada klosetnya, boleh lapaskan. Ya. Oke. Kita masih tunggu untuk yang lain, silakan. Dan sambil menunggu saya ada pertanyaan lagi terkait dengan doa ini, waktu-waktu doa yang mustajab. Yang mustajab itu. Iya. Hari Jumat mustajab itu doa antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Makanya di situ Nabi mengatakan ansit, diamlah ketika khutbah dibaca. Masuklah ke masjid ketika sholat Jumat. Karena banyak orang nanti masuk ke masjid kalau khatib membaca barakallah baru masuk semua. Yeah. Maka dianggap tidak sah sholat Jumatnya karena tidak mendengarkan dan tidak mengikuti dan tidak menyimak daripada khutbah pertama dan khutbah kedua, karena khutbah pertama dan kedua adalah 2 rakaat pengganti daripada yang sholat duhur itu. Nah, bagaimana kalau Anda dengar di luar pakai mic? Tidak ada masalah, Anda dengar juga, tapi dia tidak masuk dalam lingkungan masjid. Yang dimaksud di sini masuk dalam lingkungan masjid. Nah, beda kalau kita di tanah haram, meskipun tidak masuk, kalau sudah masuk lingkungan tanah haram, dia dengarkan itu boleh, tidak ada masalah, ya. Jadi bagaimana perempuan? Perempuan apanya? Perempuan kan tidak ikut Jumatan. Nah, kita tadi bilang mustajab itu antara khutbah pertama dan kedua. Misalnya, kalau perempuan ada yang mau pergi sholat Jumat, maka kata Nabi jangan dilarang. Enggak, misalnya kalau dia berdoa di waktu itu sedangkan dia kan tidak ikut sholat Jumat. Misalnya dia mendengarkan melalui radio mesra. Khutbahnya apakah berlaku juga? Berlaku, tidak ada masalah. Dia hanya angkat tangan, hanya duduk sambil mendengarkan. Tiba-tiba dia selesai, dia berdoa, dia menyimak itu, maka dia berdoa juga. Kenapa tidak? Doa itu kapan dan di mana saja. Kalau laki-laki masa semestinya semestinya di situ. Maka ketika khatib duduk, maka di situ lepaskan, mintalah kepada Allah, karena itu khatib itu berdoa juga di situ. Mintalah kepada Allah. Yang kedua, seperdoa malam, itu adalah tahajud. Tapi doa yang paling bagus sesungguhnya adalah ketika kita sujud. Makanya itu banyak orang yang memakai sujudnya dalam keadaan berdoa. Artinya sudah sholat, selesai salam ke kanan, salam ke kiri, maka dia berdoa tidak lagi mengangkat tangan, tetapi dia pakai untuk sujud. Itu makanya biasa sujud lama, karena dia di situ dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian di rukun Yamani berdoa kalau kita di depan Ka'bah pada saat tawaf. Itu doa-doa mustajab juga. Kemudian di Ra'odah, itu mustajab semua doa di situ. Ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Studi kasus, Bang. Apa itu studi kasusnya? Ada si A, ini zolim terhadap si B. Si A zolim terhadap si B. Berarti si B ini punya privilege. Wah, ini doa aku mustajab karena dizolimi, Kak. Tapi si A
Mentra di Mekah. Nah di Mekah juga. Iya gitu. Doa. Waktu kita berdoa. Bisa benar. Iya. Sila pula doa nah. Bagaimana nih Ustaz? Itu ibu sama mereka. Sekarang juga begitu kan, ada mengaku pusa sama mereka ya Ustaz, kamaga sih pusa. Tidak ada Lailatul Qadar karena tidak bisa nih dipastikan mana malam 21 malam ke 22 karena Lailatul Qadar juga lari ke Malaysia karena Indonesia itu nggak tahu ada malam 21 ada 22 sudah nanti itulah kita malam 20 dia sudah malam 27. Jadi bagaimana itu Ustaz? Enggak, suaranya doa itu terangkat semua ke langit, cuma posisinya kan begitu. Ada memang langsung diterima semua, cuma tidak diberikan. Ada memang nanti disimpan, ada memang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi ada 3 di situ. Iya. Ya, ada memang tertolak, ada diterima, ada yang ditangguhkan. Kan gitu. Jadi kalau misalnya kenapa menganggap saya terzalimi? Ya, privilege-nya seperti itu kan, orang terzalimi kan terima doanya. Jadi kan doa itu diterima oleh Allah. Pertama, doa lil fuqara wal masakin, doanya fakir miskin dan yatim piatu. Diterima doanya itu. Yang kedua, orang yang terzalimi. Makanya terzaliminya itu bagaimana dulu? Apakah memang bukan penyebabnya dari dia ataukah ada hal yang lain sehingga dia terzalimi? Jadi ketika dia orang yang menzaliminya kemudian naik ke Mekah, lalu ini yang berdoa juga, yang di atas tanah haram juga berdoa, lalu doanya di tanah haram diterima, berarti ada hal-hal yang lain sehingga doa ini yang terzalimi menganggap dia terzalimi, padahal menurut Allah itu tidak terzalimi, tapi memang karena perbuatanmu. Nah, kan gitu. Sementara orang di tanah haram berdoa diterima doanya oleh Allah, tetapi ini yang terzalimi tidak diterima. Kenapa? Karena boleh jadi hartanya yang dipakai bersih, ikhlas dia berdoa kepada Allah. Kan gitu. Kalau sebaliknya, Bang? Sebaliknya, ya boleh jadi tempatnya mustajab. Gitu. Ya. Oke. Ya, kalau tempat-tempat yang mustajab sendiri Ustaz. Iya, termasuk itu di Raoda itu paling di Raoda itu. Kalau untuk kita di daerah ini. Untuk kita daerah di masjid. Di masjid. Paling bagus kalau ada rumah dijadikan mihrab. Maksudnya mihrab itu memang ada tempat kita untuk bermunajat kepada Allah. Ada memang musala-musala kecil yang kita buat memang khusus untuk salat, untuk membuang kotorannya hati. Kita kan kadang-kadang tidak adil bikin rumah kan. Ada rumah bagus-bagus tapi ada tempat tidur, ada tempat istirahat, ada ruang tamu, tapi tidak ada ruang untuk membuang kotorannya badan. Dalam artian kita ada kloset, klosetnya saja punya cermin, punya AC, tapi tidak pernah kita pikirkan di mana tempat membuang kotorannya hati. Bermunajat di malam hari, maka itu dijadikan mihrab. Mihrab itu tempat khusus untuk bermunajat kepada Allah. Tidak boleh di tempat tidur, tidak boleh tempat, pokoknya tidak boleh. Khusus untuk bermunajat kepada Allah. Ya. Nah, itu maksud mustajab. Jadi memang perencanaan pembangunan rumah misalnya memang harus ada musala-musala kecil ya kalau boleh diistilahkan. Itu yang pertama dipikirkan sebenarnya. Itu yang pertama dipikirkan. Kita kan memikirkan ya dapurnya, ruang tamunya, ada untuk ruang keluarga. Tapi tidak pernah kita berpikir mana ruang tempat kita membuang kotorannya hati. Selama kita beraktivitas 1 kali 24 jam, di mana kita duduk bersimpuh kepada Allah. Kan tidak pernah kita pikirkan seperti itu. Ya, memang seharusnya kita jaga tempat itu ya. Iya. Untuk kita biasa kalau numpan di rumahnya orang mau salat, di situ bisa, jangan di situ Pak. Kenapa nak kencing tadi anak-anak? Oh bermain tadi anak-anak di situ. Oh begini. Enggak, pindah-pindah kita. Tapi kalau memang sudah ada musala di situ. Karena itu enak kan, indah yang begitu. Buatlah dalam satu kamar kita khusus memang untuk sholat, sehingga memang selalu ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena ada tempat kita untuk bermunajat. Ya. Itu mustajab itu yang seperti itu. Iya. Saya sekedar informasi nih, Jannah, saya pernah ke rumahnya Pak Ustaz, disiapkan memang itu ada musala-musala di situ ya. Ya ada musala-musalanya itu di rumah Pak Ustaz itu. Itu biar kamar tidak dulu kayak itu kuburan juga rumah Ustaz sih. Biar tidak jadi kuburan juga rumah. Iya, yang dimaksud jadi kuburan itu rumah itu dan adinda Jannah gini. La ghaira buyutakum kubra. Nah, itu maksudnya. Janganlah engkau menjadikan rumahmu seperti kuburan. Rumah seperti kuburan itu maksudnya adalah rumah itu tidak pernah ditempati sholat. Rumah itu tidak pernah dipakai mengaji. Ya, kenapa? Karena di kuburan lah orang tidak pernah sholat. Jadi kalau ada rumah yang dibangun
yang dibuat lalu tidak pernah ditempati sholat di dalamnya, maka rumah itu seperti kuburan bagi kita. Ah, itu maksudnya. Kalau di rumah tak ada masjid, nah selalu ke masjid? Tidak apa-apa, kan kita berjamaah. Maksudnya jangan jadikan rumahmu, artinya jangan habiskan sholatmu di masjid, tapi simpanglah sholatmu di rumah meskipun 1 rakaat. Itu maksudnya adalah salat sunnah. Kalau salat wajib ya, ayo kita ke masjid beramai-ramai, karena kita mengambil 27 derajat. Nah, gitu. Oke, masih ada waktu kita ini. Oke, silakan. Atau mungkin Bang Ude, kan ada. Enggak, kita masih ada waktu. Oh, iya. Oke, nyantai aja. Ya. Dilanjutkan saja. Adakah adab-adab yang seharusnya kita lakukan supaya doa kita diterima? Kita itu diterima. Diterima ya? Itu kan kadang Iya, tiba masuk ada. tiba bakal berdoa saja. Biasa begitu juga, memang kita spontan saja kan melihat sesuatu kejadian itu subhanallah, itu kan bagian dari doa. Masya Allah, tabarakallah. Itu bagian daripada doa. Kalau ada niat khusus misalnya, Iya. apa adab-adab yang harusnya kita beda lakukan? kalau ada niat khusus seperti itu, kita mau misalnya kita menginginkan keluarga kita mau bahagia, kita mau anak tak lulus misalnya, maka kita ya misalnya bangun salat tahajud. Yang pertama adalah wudhunya dulu. Kemudian wudhu kan sudah bagian untuk membersihkan dari najis yang kecil. Kemudian kita sholat sunnah. Kemudian mengangkat kedua tangan. Tapi yang paling bagus sebenarnya itu Bang Dimas, itu insan mesra, itu tangan ini dirapatkan ya kalau berdoa. Sebagaimana yang paling banyak meriwayatkan itu tangan dirapatkan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Dirapatkan seperti ini modelnya. Kenapa? Karena dalam riwayat itu Nabi itu di tangan kanannya tertulis angka Arab 18, tangan kiri tertulis 81 ya. Jadi 18 tambah 81 berarti 99, itulah Asmaul Husna. Makanya ulama-ulama kita saya lihat itu Gurta Al-Mukarramun Kiai Haji Abdurrahman Abu Dalil itu biasa kalau di pesantren kalau berdoa dia rapatkan itu di lumutnya. Modelnya seperti ini, dia rapatkan seperti ini. Kenapa dirapatkan? Karena dia seperti kalau berbisik. Ya, dirapatkan seperti itu. Tapi ada juga seperti ini modelnya, diangkat kedua tangan agak lebar, kemudian sampai Nabi kelihatan ketiaknya maksudnya. Ketiaknya karena tafsiran dalam hadis itu Nabi bajunya agak longgar itu lengannya. Jadi diangkat seperti itu. Jadi ada pada berdoa seperti itu modelnya. Kemudian menghadap ke kiblat. Tapi yang paling penting adalah bahasanya merendah, kemudian memuji-muji Allah. Kita kalau mau pinjam uang sama tetangga tidak langsung kan pinjam. Memuji-muji dulu. Bagusnya gorden tadi. Gagahnya nak tahu gini. Lalu sebenarnya tetangga, saya lagi pernah luang. Kalau sepinjam kan begitu. Nah, kita kepada Allah begitu. Muji-muji dulu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita memuji dulu. Baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah itu tadi terakhir, jangan ada makanan yang haram yang kau makan. Ada ulama itu di Riau, saking menjaganya itu namanya makan dan minuman, tidak pernah biar dikasih sama tetangganya, tidak mau juga. Kalau bukan dia hasilkan, jadi makanya itu makanannya itu sayur-sayurannya dia tanam semua di dekat rumahnya. Kalau air dia gali sendiri sumurnya, jadi dia jaga betul. Kenapa? Karena doa kita yang tertolak karena kalau ada hal-hal yang karena kita tidak tahu makanan yang diberikan oleh orang itu apakah halal atau tidak. Oke. Itu dia. Ya. Luar biasanya itu. Ya. Masih ada pertanyaan? Silakan kalau masih ada. Ya. Facebook. Sudah tidak ada, ini tinggal yang mendengarkan saja kita sapa sedikit. Oh ya, Sri silakan. Mulyani Tajuddin, Gasali Bro, Farida Abdullah, Dila Muda, Arisa Sahra Arifwati, Ida Andista Putri, Aci, Pak Dr. Kamaluddin, Fadli Haruna Aksa, kemudian Nur Hidayah Yaya. Ya mungkin juga closing karena sudah 5.30. Oke. Baik. Sama serah, saya ulang kembali bahwa sebentar malam kita berada pada malam yang ke-10 bulan Ramadan dengan tema pentingnya ikhtiar dan doa. Kemudian fadilah sebentar malam adalah Allah memberikan kepadanya dua kebaikan, yakni kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dalam hadis Rasulullah SAW, doa silahul mu'minin, doa itu adalah senjata bagi umat Islam. Kemudian wa imamuddin, dia juga adalah tiang agama, wa nurus samawati wal ard, dan dia juga adalah cahaya bagi dunia dengan langit. Maknanya adalah jika dia sebagai senjata, artinya
kita dapat mempergunakannya kapan dan di mana saja. Maka itu doa. Jadi makanya doa kapan dan di mana saja. Kemudian jika ia bermakna wa imaduddin, dia adalah tiang agama, berarti ia tidak boleh ditinggal. Ke tiang agama ya. Kemudian kalau ia bermakna cahaya, maka berarti kita selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala di arasnya, itu melalui doa-doa yang kita lapaskan. Demikian yang sempat kami sampaikan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dialog keagamaan kita pada sore hari ini bersama Bang Ude. Besok kita akan kembali berdialog lagi dengan tema yang berbeda dan lebih menarik di jam dan waktu yang sama. Iya. Terima kasih kepada seluruh insan Mesra yang telah bergabung. Selain itu, kami pamit undur diri dan program ini dapat didengarkan kembali di channel YouTube Radio Mesra Parepare atau langsung didengarkan di Radio Mesra 102,8 FM jam 6 pagi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com, hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.